Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video sebelumnya mengenai penjelasan dari fungsi dan juga domain, di situ saya menyebutkan bahwa ada dua kategori domain. Yang pertama adalah domain natural atau domain alami, dan yang kedua adalah domain yang ditentukan. Untuk domain alami dan natural sudah kita pelajari atau sudah saya berikan penjelasan di video yang sebelumnya. Adapun untuk penjelasan domain yang ditentukan akan saya jelaskan pada video kali ini. Baik, domain yang ditentukan itu merupakan sebuah domain yang ditentukan, jadi dia tidak bernilai tidak sama dengan domain natural atau domain alami yang merupakan seluruh bilangan real yang memungkinkan sehingga Y merupakan bilangan real. Tapi domain yang ditentukan itu berarti domainnya ditentukan khusus hanya pada rentang tertentu atau dari bilangan tertentu hingga bilangan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Nah, di antara pertimbangannya merupakan pertimbangan fisik dan geometrik, ataupun nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Pada contoh kali ini, saya akan membahas sebuah contoh bagaimana kita mendapatkan sebuah domain yang ditentukan dari pertimbangan geometrik. Di layar sudah kita lihat bahwa ada sebuah persegi yang berwarna biru dengan 4 persegi kecil yang lebih kecil berwarna ungu yang berada di keempat sudutnya. Untuk mendapatkan luas wilayah biru, maka saya dapat menghitungnya dengan sebuah fungsi yang saya tuliskan sebagai berikut. Misalnya saya tuliskan sebagai Y, maka Y, di mana Y merupakan fungsi luas dari wilayah biru, dapat kita hitung dengan menghitung ya luasnya secara seluruhnya, yaitu 10 kali 10, dikurangi dengan 4 kali luas wilayah persegi yang lebih kecil, yaitu yang berwarna ungu. Jadi kalau saya tuliskan luas dari wilayah biru dapat dituliskan sebagai sebuah fungsi Y sama dengan 100, dapat dari 10 kali 10, min 4x kuadrat. Baik, ini adalah fungsi Y, fungsi yang mendefinisikan luas dari wilayah biru, yaitu sama dengan 100 min 4x kuadrat. Di sini variabel bebasnya adalah X. Selanjutnya kita akan mencari domain dari fungsi Y. Domain dari fungsi Y, kalau kita lihat di sini, domain dari fungsi Y yaitu X. X di sini nilainya bisa berada di antara 0 hingga 5. Karena kita tahu di sini bahwa dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama-sama ada X. Jadi nilai X itu tidak dapat melebihi 5, yang merupakan nilai pertengahan ya di sini. Karena panjangnya ini sama dengan 10, dan maksimal X itu ada di tengah-tengah seperti ini, atau di paling minimal di ujung sini, sehingga nilai X itu berada pasti positif karena ini panjang ya. Jadi X itu tidak mungkin negatif karena panjang, maka X nilainya yang memungkinkan adalah lebih dari sama dengan 0, dan nilai X juga tidak mungkin melebihi 5 karena panjang totalnya adalah 10, sehingga X kurang dari sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh domain yang ditentukan dengan pertimbangan geometrik. Jadi, kalau domain natural atau domain alami itu seluruh bilangan real, selama yang menghasilkan Y-nya itu bilangan real, kalau domain yang ditentukan itu dibatasi pada batas tertentu dengan pertimbangan tertentu, diantaranya yang seperti kita lihat pada contoh kali ini adalah didasarkan pada pertimbangan geometrik. Nah, apakah hanya pertimbangan geometrik? Tentunya tidak ya. Jadi bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi yang paling penting di sini yang ingin saya sebutkan bahwa jika sebuah fungsi ya kemudian kita tuliskan misalnya fungsinya itu apa? Fx. Jika fungsi itu misalnya fx sama dengan x kuadrat, tidak disertai informasi yang lain, maka kita pastikan bahwa fungsi fx ini memiliki domain natural atau alami. Kalau dalam hal ini, maka domainnya adalah seluruh bilangan real, seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya. Namun apabila
diinginkan fungsi ini fx sama dengan x kuadrat ini hanya untuk domain tertentu saja, atau kita tentukan domainnya dari rentang A hingga B atau yang lainnya, maka ini harus kita tuliskan di sebelahnya. Jadi misalnya x ini hanya kita inginkan fx sama dengan x kuadrat itu hanya dari 0 hingga 1, maka kita tuliskan di sebelahnya untuk x lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jika ini tidak disertakan, maka dapat kita simpulkan secara otomatis bahwa fungsi f ini memiliki domain natural. Tapi kalau sudah ditentukan di sebelahnya disertai keterangan domain yang demikian, maka domainnya hanya dibatasi pada yang dituliskan dan bukan lagi menggunakan fungsi domain, bukan lagi menggunakan domain natural atau domain alami. Baik, mungkin itu penjelasan untuk domain yang ditentukan atau domain dengan pembatasan khusus.